Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam acara pertanyaan keluarga, yaitu firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malas itu adalah penyakit aneh yang hampir dipunyai oleh semua orang di dunia ini. Dari orang yang masih imut-imut sampai orang yang sudah keriput bisa dilanda penyakit malas ini. Kata malas itu melekat dengan kata menunda. Orang malas biasanya suka sekali menunda. Menunda belajar, menunda pekerjaan, menunda bangun tidur, menunda beribadah, dan lain sebagainya. Memangnya siapa sih yang tidak suka dengan bermalas-malasan? Rasa nyaman, nikmat yang diberikannya itu bisa membuat kita, menggoda kita, siapapun kita, untuk senantiasa bermalas-malasan. Tapi kita tahu ada hal-hal yang tidak enak yang diakibatkan oleh kemalasan. Malas memang enak, tapi ada hal yang tidak enak yang diakibatkan oleh kemalasan. Malas belajar itu enak. Kita tidak pusing berpikir, tidak pusing mengerjakan, pokoknya enak. Tetapi akibat dari malas belajar itu sangat-sangat jauh dari yang namanya enak. Malas bekerja pun enak. Makan, tidur, makan, tidur lagi, itu sangat enak. Tetapi akibat dari malas bekerja itu sangat-sangat jauh dari kata enak. Pengamsal berkata kemalasan akan mendatangkan kemiskinan dan kekurangan. Saya yakin kita semua tidak ada yang bercita-cita untuk miskin. Tidak ada yang menginginkan hidupnya berkekurangan. Sebaliknya kita mengharapkan supaya kita memperoleh banyak, kita juga memiliki melimpah apapun yang ada di dunia ini. Maka tak satu pun dari antara kita yang bercita-cita untuk menjadi miskin atau berkekurangan. Hal senada pernah diucapkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja,
janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di sana kita tahu ada hubungan bekerja dengan makan. Ada hubungan bekerja dengan kelimpahan. Maka jauhilah kemalasan. Nats firman Tuhan hari ini mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dengan sederhana, kalimat ini hendak berkata, hai pemalas, pergilah, belajarlah dari semut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disebutkan di sana pergi dan perhatikan. Ini saya sebut tadi belajar. Maka orang yang belajar, dia tidak hanya melihat-lihat saja, tapi dia harus benar-benar memperhatikan, memasukkan ke dalam hatinya, sehingga itu menjadi bagian dari kehidupannya dan akan ditunjukkannya dalam perbuatannya. Maka kita disebutkan, hai orang-orang malas, pergi, lihatlah semut-semut itu dan perhatikanlah lakunya. Kita belajar dari semut. Sekali lagi, kita diajak belajar dari semut. Sepintas, semut itu memang binatang kecil, lemah, tidak berdaya. Kalau kita lihat masih banyak binatang-binatang yang lebih gagah, lebih berani, dan lebih kuat. Tetapi pengamsal memilih supaya pemalas belajar kepada semut. Mengapa? Kita boleh melihat ternyata ada hal-hal unik di dalam semut itu. Semut adalah binatang yang bekerja atau bergerak 24 jam sehari. Jadi dia terus bergerak dan bergerak setiap hari. Coba perhatikan dimanapun kita ada semut, dia selalu dalam suasana bergerak. Kemudian semut itu binatang yang bisa mengangkat beban 10 sampai 50 kali lebih besar dari dirinya. Berarti dia memiliki kekuatan dalam dirinya. Dan semut ini menjadi binatang koloni. Dia selalu berinteraksi dengan teman-temannya semut yang lainnya. Dengan perkataan lain, semut itu adalah binatang pekerja keras. Maka tepatlah pengamsal menyuruh orang-orang malas supaya belajar dari semut, belajar dari binatang pekerja keras itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui teks pada hari ini ada 3 pelajaran penting yang akan kita pelajari dari keberadaan semut yang dapat kita hidupi dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Disebutkan di ayat yang ke-7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Biarpun tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur, semut bisa bekerja sendiri. Di sini kita lihat bahwa semut itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Semut itu bekerja dengan jujur dan ikhlas. Tidak karena ada atasannya, tidak karena ada pemimpinnya, tidak karena ada penguasanya, tidak karena disuruh. Dia senantiasa bergerak, bekerja, dan bekerja. Ada inisiatif, selalu bekerja tanpa komando. Bekerja tanpa disuruh, bekerja tanpa dipaksa. Itu adalah suatu nilai yang perlu kita pelajari. Yang pertama, itu menunjukkan kita bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita terima. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diajak pada malam hari ini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan kepadamu. Bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab,
bekerjalah dengan sungguh. Jangan mencari muka. Jangan karena ada pimpinan. Jangan karena ada atasan kita baru bekerja. Ingatlah, bekerja itu bagi kita orang percaya adalah ibadah. Bekerja itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan kita. Maka kalau kau bekerja dengan sungguh, bekerja dengan jujur, bekerja tanpa paksaan, maka kau sedang menunjukkan hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Kau sedang menunjukkan imanmu yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi, bekerja bagi orang percaya adalah ibadah, pengabdian kepada Tuhan Allah kita. Dalam Kolose 3 ayat 23, Rasul Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang telah Tuhan percayakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pekerjaan yang ada padamu pada saat ini, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Di sana kita akan bekerja dengan sukacita, dengan sungguh, dan dengan segenap hati. Bertanggung jawab. Yang kedua, visioner. Di ayat 8 disebutkan, ia menyediakan rotinya di musim panas. Semut-semut itu tidak berhenti bekerja pada musim panas, karena dia tahu ketika musim dingin tiba, dia tidak bisa bekerja. Keluar dari sarangnya pun tidak bisa. Untuk mencari makanan pun tidak bisa. Maka selama musim panas, dia akan bekerja dengan keras untuk mengumpulkan kebutuhannya kini dan juga masa depan. Dia bekerja juga merancang masa depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sungguh menarik bagi kita. Mengajar kita juga bisa bekerja dengan suatu rancangan di masa depan. Jadi kita bekerja bukan hanya apa yang kita kerjakan hari ini, ya bekerja begitu saja, berlalu begitu saja tanpa memikirkan masa depan. Tapi kita juga harus turut merancang, memikirkan masa depan kita. Mungkin saat ini kita memiliki kekuatan yang full, memiliki intelijensi yang kuat, daya ingat yang kuat, kemudian kita memiliki hikmat yang banyak. Tapi ingat, suatu saat kelak itu bisa habis, hilang dari antara kita. Maka selama itu masih ada sekarang, kita pergunakanlah untuk bekerja keras dan untuk merancang masa depan kita. Kita tahu bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu sudah melalui proses yang panjang. Dan tidak jarang proses yang mereka lalui itu adalah pahit dan sulit. Maka sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Allah, kita juga diajak supaya kita bekerja dalam rancangan pada masa depan. Jadi kita bekerja memiliki manajemen untuk suatu masa depan yang lebih baik, untuk suatu masa depan yang lebih cemerlang. Bapak, Ibu yang terkasih, ketika firman Tuhan mengatakan bekerjalah dengan keras untuk merancang masa depanmu, ini bukan menyuruh kita supaya kita menjadi workaholic atau disebut candu pekerjaan, atau kita ini menjadi budak pekerjaan. Setiap hari kita hanya bekerja, akhirnya tidak bisa menikmati kehidupan ini. Itu pun salah. Kita juga harus tetap dapat menikmati kehidupan ini. Tapi jangan lupa, menikmatinya jangan untuk berfoya-foya hanya untuk hari ini, tapi kita harus memikirkan dan merancang di masa depan. Maka kita tetap bekerja, tapi kita dapat menikmati kehidupan dan merancang masa depan yang lebih baik.
Perhatikanlah semut-semut ketika dia berjalan. Setiap ada jalur semut, kita lihat setiap semut itu kalau bertemu dengan semut yang lainnya selalu ada interaksi antara yang satu dengan yang lain. Ya, kita tidak tahu apa yang mereka bisikkan. Mungkin saja mereka membisikkan, oh di sana ada gula, atau di sana ada makanan, atau mereka membisikkan halo atau hai, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dari interaksi itu kita melihat walau semut bekerja bergerak setiap saat, setiap hari, tapi dia tidak melupakan aspek sosialnya. Demikian juga dengan kita. Kalau firman Tuhan menyuruh kita harus bekerja keras, merancang masa depan, tapi kita juga harus memikirkan aspek sosial kita. Di sini kita bisa menikmati kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Pelajaran penting bagi kita pada malam hari ini adalah kita diajar menggunakan waktu dengan baik. Motto pemalas adalah sebentar lagi. Ketika disuruh bangun, bentar lagi. Ayo kerja, bentar lagi. Belajar, sebentar lagi. Semua sebentar lagi. Karena dia selalu sebentar lagi, dia tidak sadar ternyata waktu sudah malam kembali. Dia tidak mengerjakan apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah semut. Dia tahu musim dingin dia tidak bisa bekerja, maka dia pakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Selama masih ada waktu baginya untuk bisa keluar dari sarangnya, dia keluar dan bekerja. Demikian juga kita hendaknya belajar dalam kehidupan ini. Selama Tuhan menganugerahkanmu kekuatan, nafas hidup, kesehatan, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Pakailah waktumu dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan hal-hal baik dalam kehidupanmu, supaya kehidupanmu memiliki atau dilimpahi berkat dan sukacita dari Tuhan Allah. Sekali lagi, pakailah waktumu sebaik-baiknya. Dan di atas semuanya itu, kita sekali lagi saya mengulangi bahwa umat Allah diajar untuk menjadi pekerja keras. Maka jadilah orang-orang yang bertanggung jawab, bekerja dengan sungguh tanpa paksaan, tanpa perintah, tanpa karena atasan atau tanpa karena pimpinan. Kemudian bekerjalah dengan visioner, merancang masa depan lewat pekerjaan kita pada hari ini, dan bekerjalah dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dan terakhir, ingatlah, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Tuhan memberkati kita dalam setiap pekerjaan yang berkenan di hadapannya. Selamat bekerja, selamat menjadi orang yang rajin. Tuhan memberkatimu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu pada malam hari ini, yang telah mengingatkan kami semua umat-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang visioner, dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tuhan, kuatkanlah kami dengan seluruh umat-Mu ini, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Dan ingatkan kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan seperti untuk-Mu ya Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Tuhan Allah, kuatkanlah seluruh umat-Mu ini menjalani kehidupan kami. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, supaya kami dapat mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami memperoleh berkat lewat pekerjaan itu. Dan tolonglah kami Tuhan melalui hari-hari kami. Terlebih kami tetap berdoa kepadamu. Sembuhkanlah Tuhan bumi ini. Jauhkanlah kami dari virus corona 19, supaya kami boleh tetap sehat melakukan setiap pekerjaan kami. Berkatilah setiap keluarga yang beribadah pada malam hari ini. Penuhilah sukacita mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini.
Amin.